Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat, belakangan ini kita sering sekali dikejutkan oleh kasus-kasus bunuh diri ya. Dan ini dialami oleh adik-adik kita yang usianya masih tergolong Gen Z. Sebut saja misalnya yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Lombok Utara. Ada seorang pemuda yang karena kesalahpahaman dituduh mencuri sebuah HP di gerai minimarket, lalu dia depresi. Bukan hanya karena tuduhan itu tidak benar ya, tetapi juga karena memang dia mengalami tekanan yang datang bertubi-tubi setelah itu gitu ya. Bahkan kabar yang beredar, kabarnya dia diancam oleh oknum aparat dan dimintai sejumlah uang, sehingga situasi itu membuat jiwanya tertekan hebat hingga akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sore tadi saya juga menyaksikan ada seorang pemuda juga yang usianya mungkin belum genap 20 tahun ya, juga bunuh diri di Sekotong itu ya. Di Sekotong Lombok Barat katanya. Ini tragis sekali ya, mengiris hati, tapi ya itulah kenyataan yang makin sering terjadi di sekitar kita ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada kasus yang lain itu di sekitar rumah saya di sini, itu di Kopang itu terjadi juga kasus gantung diri itu ya. Alasan mereka banyak, ada beragam gitu ya. Ada yang karena tekanan ekonomi, ada yang karena hubungan asmara, ada yang karena rasa malu, ada yang karena trauma masa lalu yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Namun jika kita tarik benang merahnya, itu ada satu hal yang menjadi akar masalahnya, itu adalah keputusasaan. Mereka putus asa ketika beban hidup terasa begitu berat dan tidak ada yang bisa mereka andalkan. Seseorang itu memang bisa jadi ya kehilangan harapan dan kemudian mulai berpikir bahwa mati itu adalah satu-satunya jalan keluar. Padahal dalam ajaran Islam bunuh diri itu bukan pilihan, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar ya. Itu disebutkan misalnya oleh sejumlah ulama ya. Innaman qatala nafsahu kana ismuhu aktsara mimman qatala ghairahu. Sesungguh orang-orang yang membunuh dirinya sendiri itu dosanya lebih besar dibandingkan orang-orang yang membunuh orang lain gitu ya. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnih fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Orang yang membunuh dirinya sendiri dengan pisau misalnya, dengan besi ya, maka pisau atau besi itu nanti akan menusuk-nusuk perutnya di neraka jahanam gitu. Khalidan mukhalladan fiha, yang abadi di situ, akan terus menusuk-nusuk, itu aja yang akan dia menjadi siksanya nanti akhirat. Wa man syaraba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Dan juga orang yang meminum racun misalnya, juga nanti itu akan abadi di neraka, itu akan meminum racun seterus-terusnya. Termasuk orang yang buang diri di tebing dan lain sebagainya, itu termasuk nanti itu akan menjadi siksanya di akhirat. Namun begitu sahabat-sahabat, jadi orang yang bunuh diri ini tidak boleh kita hakimi begitu saja gitu ya. Kita perlu memahami masalahnya secara psikologis ya, secara utuh. Karena orang yang berpikir untuk bunuh diri seringkali sebenarnya mereka itu tidak ingin benar-benar bunuh diri. Mereka hanya ingin mengakhiri rasa sakit yang dideritanya ya. Rasa putus asa, rasa kehampaan yang mereka rasakan, semua itu kadang-kadang mengaburkan pikiran jernih mereka untuk kemudian berpikir yang logis itu. Nah, dalam ilmu psikologi kondisi ini sering dikaitkan dengan sikap depresi berat ya, gangguan kecemasan ya, atau kecemasan yang berlebihan ya. Sehingga mereka akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri ya. Mereka ini bukan orang yang sekali lagi bukan tidak butuh mereka dihakimi ya, tapi kita butuh memahami mereka. Nah, Islam melarang bunuh diri ini bukan untuk menambah beban sebetulnya, tetapi justru untuk menjaga kehidupan. Dan menjaga kehidupan berarti juga menjaga kesehatan mental, menjaga hubungan sosial, menjaga harapan hidup kita. Karena itu ketika kita melihat seseorang yang murung ya, menarik diri dari pergaulan atau sering berbicara negatif tentang dirinya sendiri, sahabat-sahabat jangan diam, tawarkan telinga kita untuk mendengar, tawarkan bahu kita untuk bersandar. Karena kadang perhatian kecil itulah yang akan menyelamatkan nyawa seseorang. Dan bagi kita sendiri
Jangan pernah merasa bahwa kita ini sendirian. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam kesendirian. Bahkan dalam titik terendah sekalipun Allah itu tetap lebih dekat dari urat leher kita ya. Dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluar ya. Dalam ayat Al-Quran itu dikatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada beban yang dibebankan kepada makhluk itu yang tidak bisa diatasi, pasti bisa kita atasi gitu ya. Jadi jika kita berada dalam situasi yang sulit ya, ingatlah satu hal bahwa kita itu tidak sendiri dan tidak apa-apa kita merasa lelah. Itu memang sesuatu yang manusiawi ya, tetapi kita tidak boleh menyerah ya. Curhat ya, bicara, carilah pertolongan kalau meminta bantuan kepada orang lain, karena meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan, itu adalah sebuah tanda keberanian ketika kita berani mencurahkan isi hati kita atau perasaan kita kepada orang lain. Hidup kita ini bukan tentang tidak pernah jatuh ya, tapi tentang bagaimana kita bangkit kembali. Dan setiap detik yang kita pilih untuk hidup adalah sebuah ibadah yang mungkin justru akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Demikian sahabat-sahabat, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marja' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.